Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putriani Nursolihah dari SMA Negeri 1 Pamanukan, Kabupaten Subang, calon guru penggerak angkatan 8. Fajar Dewantara merupakan Bapak Pendidikan Nasional. Beliau memiliki beberapa filosofi dasar pendidikan. Yang pertama, yaitu pendidikan yang menuntun. Yang kedua, pendidikan ibarat petani. Yang ketiga, pendidikan berhamba pada sang anak. Yang keempat, pendidikan harus mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kelima, pendidikan adalah budi pekerti. Yang keenam, asas trikon. Yang ketujuh, pendidikan yang berpihak pada anak. Dan yang terakhir, pendidikan merupakan permainan anak. Ki Hajar Dewantara memiliki 3 semboyan yang selalu dijadikan pedoman bagi guru atau pengajar saat membimbing murid-murid dalam belajar. Arti dari semboyan Ki Hajar Dewantara tersebut adalah: yang pertama, Ingarso Sungtulodo memberikan teladan di depan untuk peserta didiknya. Yang kedua, Ingmadyo Mangunkarso di tengah membangun semangat bagi peserta didiknya. Yang terakhir, Tutpuri Handayani memberikan dorongan dari belakang untuk peserta didiknya. Setelah mempelajari modul 1.1 mengenai filosofi KHD, saya akan menjawab 3 pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran KHD. Pertanyaannya yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau pemikiran Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Jawaban pertanyaan yang pertama yaitu, sebelum saya mempelajari modul 1.1, yang saya lakukan di kelas yaitu pembelajaran selalu terfokus pada guru atau teacher center dengan metode ceramah, sehingga menjadikan peserta didik hanya sebagai pendengar setia. Kemudian, pembelajaran di setiap kelas selalu disamakan tanpa melihat kemampuan siswa di setiap kelasnya, dan selalu berfokus pada nilai atau KKM. Anak tidak diberi kesempatan untuk berpendapat. Kemudian, anak kurang termotivasi untuk belajar dan pasif di dalam kelas karena peserta didik hanya mendengarkan apa yang gurunya jelaskan, sehingga mereka tidak tahu apa yang akan mereka sampaikan. Kemudian, guru kurang memahami karakteristik anak. Anak tidak ada yang bertanya, berarti paham apa yang dijelaskan oleh gurunya. Yang terakhir, harus selalu serius dan tenang dalam proses pembelajaran. Jawab pertanyaan nomor 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Saya memulai dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center yang selaras dengan filosofi KHD, bahwa pendidikan berpihak pada murid yang menghamba pada murid, di mana guru hanya sebagai penuntun arah bagi murid. Pembelajaran di kelas diberikan sepenuhnya kepada peserta didik, dan guru hanya menuntun jalannya proses pembelajaran agar mencapai tujuan yang telah disepakati. Kemudian, pembelajaran dilaksanakan dengan santai dan tidak terlalu kaku, dan harus berbasis permainan atau fun learning, agar anak tidak merasa jenuh dan tidak merasa terpaksa dalam melaksanakan proses pembelajaran. Pendidik harus kreatif mencari model-model pembelajaran yang sesuai untuk peserta didiknya dan sesuai kemauan dan kemampuan peserta didiknya. Kemudian, pembelajaran diusahakan tidak berfokus pada nilai akhir, melainkan pembelajaran dilihat dari prosesnya. Bagaimana anak mau berusaha mengikuti proses pembelajaran dan mau membuat tugas atau proyek yang sudah disepakati. Pembelajaran harus bisa menggabungkan antara kognitif, afektif, dan psikomotor, seperti pernyataan filosofi KHD tentang budi pekerti. Budi merupakan cipta, rasa, dan karsa, sedangkan pekerti yaitu karya dan tenaga. Jadi harus selaras kemampuan anak tersebut antara kognitif, afektif, dan psikomotor.
Pendidikan juga harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana peserta didik tidak bisa terlepas dari alam atau keadaan saat mereka lahir. Namun mereka harus bisa mendapatkan pendidikan yang dapat merubah atau mengikuti kodrat zaman, terutama dari kemajuan zaman yang semakin maju seperti sekarang ini. Pertanyaan nomor 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang aktif dan menyenangkan yang melibatkan seluruh peserta didik. Yang kedua, saya menerapkan sistem AMONG atau mendidik adalah menuntun, bukan menuntut. Yang ketiga, menjadi fasilitator untuk peserta didik juga menjadi motivator bagi mereka. Yang keempat, menerapkan student center di mana peserta didik bebas menentukan gaya belajarnya dan lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Kesimpulan yang bisa saya ungkapkan setelah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi KHD yaitu seorang pendidik atau guru harus bisa menjadi penuntun untuk peserta didiknya dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disepakati. Agar peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya, pendidik harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang aktif, inovatif, dan kreatif.